Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang berada di dalam kabin Toyota All New Avanza tipe terbaru ya. Ini kebetulan mobilnya tahun 2022. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cara menggunakan transmisi matic pada mobil Toyota All New Avanza atau All New Veloz generasi terbaru ya. Terdapat perbedaan antara Avanza generasi sebelumnya dengan yang terbaru ini. Kalau pada Avanza generasi sebelumnya, transmisi matic itu bentuknya seperti ini ya, bergerigi seperti ini. Di sini ada P, R, N, D, 3, 2, dan L. Sedangkan pada Avanza yang terbaru ini, transmisi maticnya itu seperti ini ya, lurus seperti ini. Di sini sama ada P, R, N, D. Namun di sini bedanya untuk Avanza terbaru ini, di sini ada mode S atau Sport dan M atau mode manual. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membahasnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah P ya. P ini artinya parking atau park atau parking ya. Ini digunakan ketika kita sedang parkir ya, baik itu di garasi, parkir di garasi, maupun ketika kita parkir di lapangan parkir. Nah, kita bisa menggunakan mode P ini ketika kita parkir. Nah, untuk memindahkan tuas transmisi dari posisi P ke gigi lainnya, ke R ataupun ke N ya, kita harus menekan tombol dulu ya. Nah, di sini ada tombol pengunci nih, tombol pengaman. Nah, untuk memindahkan dari P ke R, kita harus menekan tombolnya dulu sambil menginjak rem. Nah, ini injak rem, kemudian kita tekan tombolnya, baru kita geser tuasnya ke R. Nah, ini sudah posisi R. Nah, tanpa menekan tombol ini dan tanpa menekan rem, maka kita tidak bisa memindahkan tuas transmisinya ya teman-teman. Nah, pada posisi P ini adalah posisi yang aman ketika kita mematikan mobil atau meninggalkan kendaraan ya, karena pada posisi P ini roda mobil akan terkunci sehingga mobil tidak akan bisa bergerak. Kemudian selanjutnya adalah R atau reverse. Ini digunakan ketika mobil mundur ya. Ketika kita mau mundur, maka kita bisa pindahkan tuas transmisinya ke R atau reverse. Saat mundur ini yang penting pastikan kondisi di belakang aman ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk memindahkannya kita harus menekan atau menginjak pedal rem, kemudian kita tekan tombol penguncinya. Nah, ini tombol penguncinya ditekan sambil menginjak pedal rem, baru digeser tuasnya. Nah, ini udah ke R ya, ini udah posisi R. Dan di sini di indikator juga muncul tanda R ya, atau reverse atau mundur. Kemudian berikutnya adalah N atau netral. Nah, N ini atau netral ini digunakan ketika mobil berhenti lama ya, namun tidak meninggalkan kendaraan. Ketika misalnya kita di lampu merah atau terjebak di kemacetan yang cukup lama, kita bisa pindahkan tuas transmisinya ke N dulu ya, atau netral. Atau jika kita parkir paralel, ketika kita parkir paralel kita bisa memindahkan tuas transmisinya ke N supaya mobil bisa didorong ya, Nah, kemudian berikutnya adalah D atau drive. Drive ini digunakan untuk maju ya, atau berjalan maju. Nah, digunakan ketika kita menginginkan mode berkendara yang normal ya teman-teman. Pada posisi D ini, perpindahan gigi itu akan berjalan secara otomatis dari gigi yang terendah sampai gigi yang tertinggi ya, percepatan yang terendah sampai percepatan yang tertinggi ya, karena pada mobil matic ini sebenarnya nggak ada giginya ya, cuma adanya percepatan gitu ya. Untuk kondisi jalan atau menginginkan mode berkendara yang normal, maka kita cukup pakai D saja. Berikutnya mode S atau Sport. Untuk menggunakan mode S ini, dari transmisi dari D cukup digeser saja ke kanan, maka sudah berada pada mode S atau mode Sport ya. Nah, ini sudah di mode S atau Sport. Mode S ini digunakan ketika kita menginginkan mode berkendara yang lebih agresif ya teman-teman. Nah, pada mode S ini
ini kita akan membuat perpindahan transmisinya itu pada putaran mesin yang tinggi ya, sehingga akan mendapatkan torsi yang lebih besar atau tenaga yang lebih besar. Nah, ini digunakan cocok untuk ketika melewati tanjakan yang panjang ya teman-teman, atau saat kita ingin mendahului secara cepat, maka kita bisa menggunakan mode S ini dengan cara memindahkan dari D geser ke kanan, maka ini sudah berada pada mode S. Nah, perpindahan dari D ke S ini bisa langsung saja ya. Nah, ini bisa langsung saja tanpa harus berhenti dulu. Kita bisa langsung saja pindahkan tuasnya ke S. Nanti transmisinya akan menyesuaikan dengan kecepatan mobil saat itu. Berikutnya adalah M ya. M ini adalah mode manualnya. Jadi pada Matic Avanza, All New Avanza terbaru ini, walaupun ini merupakan mobil Matic, namun dia menyediakan mode manual. Nah, jadi kita bisa berkendara seperti ala-ala mobil manual gitu ya. Nah, caranya ini dari posisi D, tuas dari posisi D nih, dari posisi D nih, kita geser ke kanan, maka akan berpindah ke posisi S atau Sport. Nah, pada posisi S ini kita dorong tuasnya ke depan, maka akan menambah gigi ya, menambah percepatan ya. Nah, ini kebetulan karena mobilnya sedang berhenti, jadi ini saya dorong ke depan, ini tidak nambah ya giginya. Namun kalau mobilnya sedang berjalan, kita dorong ke depan ini, maka percepatannya akan bertambah atau giginya akan bertambah sesuai dengan kecepatan mobil saat itu. Begitupun kalau kita ingin menurunkan gigi, kita tinggal tarik saja tuasnya ke belakang. Nah, tarik ke belakang, maka giginya akan turun gitu. Kalau sudah misalnya kita ingin kembali ke mode normal lagi, kita bisa bisa geser lagi tuasnya ke kiri, ke D lagi, seperti itu ya teman-teman. Ada hal yang harus diperhatikan ketika kita memindahkan tuas transmisi dari posisi mobil berhenti dan hendak berjalan, atau dari posisi mobil berjalan dan hendak berhenti. Maka pastikan mobil sudah benar-benar berhenti dan baru kita pindahkan tuas transmisinya ya. Nah, misalnya nih dari posisi P ke R, ini mobil sudah berhenti ya, kita injak rem, baru kita pindahkan tuasnya. Nah, ataupun misalnya dari posisi D nih, dari posisi mobil berjalan dan kita mau mundur, maka pastikan mobil sudah benar berhenti, kemudian sambil menginjak rem kita pindahkan tuasnya gitu, seperti itu ya. Nah, namun kalau mobil sedang berjalan dan di posisi dan transmisi berada pada posisi D, dan kita misalnya mau pindah ke S atau ke M, kita tidak harus berhenti dulu ya. Kalau mobil sedang berjalan dari D ke S, kita bisa langsung saja digeser tuasnya. Misalnya mau menggunakan mode manual, kita bisa langsung saja ditekan ke depan atau ke belakang untuk menambah atau mengurangi gigi ya, atau percepatan seperti itu ya. Namun ketika kita mau berhenti dan kita mau pindahkan tuas transmisinya ke R atau ke P, kita harus pastikan mobil benar-benar sudah berhenti, baru kita pindahkan tuas transmisinya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.